Di usia ketika kebanyakan orang masih mencari jati diri, ia memutuskan menaklukkan dunia. Ini bukan kisah tentang kemenangan. Ini kisah tentang ambisi yang tak pernah belajar berhenti. Sebelum lanjut ke video, ada baiknya kita klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya, dan like video ini jika kalian suka. Oke, lanjut. Usianya belum genap 20 tahun. Seorang pemuda dengan bahu yang seharusnya masih belajar menanggung mimpi. Namun, setiap raja dewasa menahan napas saat namanya disebut. Karena dari mata anak ini, dunia tidak terlihat besar. Dunia terlihat menunggu untuk diambil. Alexander lahir bukan untuk hidup tenang. Takdir menemuinya terlalu cepat. Tanpa aba-aba, mahkota itu mendarat di kepalanya saat jiwanya belum selesai tumbuh. Dan sejak hari itu, setiap keputusan bukan lagi tentang hidup, tapi tentang kekuasaan atau kematian. Di belakangnya berdiri pasukan Makedonia. Tubuh mereka letih, perut mereka kosong, luka belum kering. Namun, mata mereka tetap menatap ke depan. Bukan karena janji emas, melainkan karena mereka percaya pada satu nama. Di depan mereka terbentang Persia, kekaisaran yang tampak tak berujung, jumlah yang mustahil dihitung. Kekuatan yang seharusnya menakutkan, terlalu besar untuk dilawan, terlalu dekat untuk dihindari. Para jenderal berbicara dengan suara rendah, peta dibentangkan, jarak dihitung, logika dikedepankan. Mereka tahu sejarah tidak ramah pada keberanian bodoh, dan kesimpulan mereka satu, mundur adalah pilihan paling masuk akal. Namun Alexander mendengar suara lain, bukan suara para penasihat, bukan suara angka. Suara itu berbisik dari dalam dadanya, lembut, namun mematikan. Suara yang tak mengenal kata cukup. Itu suara ayahnya, Philip dari Makedonia. Raja yang mati, bukan di medan perang, melainkan oleh pengkhianatan. Dan kematian itu meninggalkan luka yang tak pernah sembuh. Sejak hari itu, Alexander menanam satu keyakinan, bahwa berhenti berarti lemah. Bahwa ragu adalah awal dari kekalahan, dan dunia hanya menghormati mereka yang terus maju tanpa menoleh. Malam sebelum perang tiba tanpa ampun, Alexander berjalan di antara api unggun. Ia tidak membangunkan mereka. Ia hanya melihat, menyimpan wajah-wajah ini di kepalanya. Wajah para prajurit, anak-anak yang jauh dari rumah, pria-pria yang tahu besok mungkin tak bernapas. Mereka siap mati hanya karena satu perintah darinya. Fajar datang perlahan, tanpa dramatis. Alexander naik ke atas kudanya. Tak ada pidato, tak ada teriakan. Karena perang sejati tidak selalu dimulai dengan kata-kata. Ia mengangkat tangannya. Gerakan kecil, hampir tak terlihat. Namun, tanah mulai bergetar, pasukan bergerak. Sejarah mulai ditulis dengan darah. Sungai pertama dilewati. Air dingin, arus deras, tanpa ragu. Di titik ini, mereka tahu satu hal, tak ada jalan pulang. Hanya ada depan atau tenggelam. Kemenangan pertama datang lebih cepat dari dugaan. Musuh jatuh. Panji berdiri. Sorak menggema, dan Alexander merasakan sesuatu yang baru. Rasa menang yang ingin diulang. Kota demi kota runtuh. Tembok yang dianggap abadi patah. Raja-raja berlutut. Bukan karena cinta, tapi karena tak ada pilihan lain. Di malam hari, Alexander menatap peta. Garis batas terus melebar. Dunia terasa mengecil di tangannya. Namun anehnya, dadanya justru terasa semakin kosong. Setiap kemenangan mengikis rasa takut. Setiap pertempuran menegaskan satu ilusi, bahwa ia kebal, bahwa hukum manusia tidak lagi berlaku baginya. Namun dunia tidak pernah habis. Setiap horizon hanya melahirkan horizon baru. Pasukan terus berjalan. Langkah makin berat. Ambisi tetap menuntut lebih. Di ujung dunia yang ia kejar, tak ada trompet kemenangan, tak ada sorak. Hanya angin dan kesunyian yang tak bisa ditaklukkan. Malam itu, Alexander duduk sendiri. Api unggun hampir mati. Dadanya sesak. Untuk pertama kalinya, ia tak tahu kemana harus melangkah. Air mata jatuh tanpa saksi. Bukan karena takut mati. Ia sudah berdamai dengan kematian sejak lama.
Tangisan itu datang dari kelelahan yang tak terucap. Karena tak ada lagi yang bisa ditaklukkan. Tak ada lagi dunia untuk diperbesar. Ambisinya akhirnya menyusul dirinya sendiri. Dan di sana ia berdiri sendirian. Dunia tak bergetar oleh pedangnya. Pedang selalu berhenti di suatu titik. Namun jejak yang ia tinggalkan terus beresonansi. Melintasi waktu. Dunia bergetar oleh ambisi seorang bocah. Anak yang menolak berhenti. Anak yang menolak cukup. Alexander, penakluk dunia yang kalah oleh dirinya sendiri.